para hambanya, para nabinya, tidak ada satu hal yang tidak digapai dengan hal-hal yang dikerjakan oleh doa seorang hamba Tuhan, oleh doa orang-orang yang berkenan, oleh doa umat-umatnya, oleh doa setiap orang yang percaya kepada Dia. Ketika doa dipanjatkan, ketika doa ditunaikan, sesuatu yang menjangkau di alam adikodrati, sesuatu yang seakan-akan jauh dari keadaan manusia, namun di saat orang itu berdoa, ada sesuatu harapan-harapan baru yang tercapai. Di dalam Mazmur pasal 24 ayat 34 sudah di situ dikatakan, apabila orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengarkan. Coba baca. Mazmur 34. Ya. Mazmur 34 ayat 18. Ya. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakan. Nah, ini berseru-seru, orang benar berseru-seru di sini maksudnya orang yang memohon atau orang yang berdoa. Ada sesuatu yang dipanjatkan, yang dimohonkan, yang diperdengarkan kepada Tuhan. Dalam kondisi kesesakan, dalam kondisi bermasalah, dalam situasi yang tidak mengenakan, memohon dan meminta pertolongan dari Tuhan. Dan apa dikatakan? Apa? Tuhan mendengarkan. Maksudnya Tuhan meluputkan, Tuhan memberikan kelegaan, Tuhan memberikan pertolongan. Demikian yang dimaksudkan oleh Tuhan. Haleluya. Kita lihat hal-hal apa saja yang didapat di saat kita berdoa. Oke. Doa itu akan sangat berkuasa apabila doa itu akan sangat berkuasa atau bermanfaat apabila yang pertama, pendoa atau umat Tuhan memiliki gaya hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Memiliki gaya hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Jadi bukan berkata umpamanya orang nggak pernah setia, tidak pernah tiba-tiba berdoa, dan orang yang setia dari awal sampai akhir Tuhan nggak dengar. Jadi ada prioritas dan sesuai dengan gaya hidup seseorang itu, maka doa itu sangat bermanfaat. Haleluya. Yang berikut dikatakan, doa atau berdoa itu harus berdoa dengan keyakinan yang teguh. Ini penting. Sebab di saat engkau berseru, Anda tahu kepada siapakah engkau serukan, kepada siapakah engkau mohonkan, kepada siapakah engkau doakan, ya. Dan Anda tahu bahwa ada satu kuasa yang mendengar engkau, yang menerima engkau, dan yang mempedulikan engkau. Haleluya. Haleluya. Nah, semangat doa ini kasih terdengar dan doa dijawab, kebingungan ya. Haleluya. Doa yang terjawab menjadi harus dengan keyakinan yang teguh bahwa apabila aku datang, apabila aku berseru, maka Tuhan mendengarkan doa saya. Haleluya. Ini penting. Mengapa demikian? Penting. Karena jika engkau berdoa dengan kebimbangan, berdoa dengan kekhawatiran, berdoa dengan ketakutan, maka engkau sedang membuat hal yang tidak. Yakobus 1:8, engkau berdua. Abaikan gelombang air, kian kesana kian kemari, dan orang yang berdua hati tidak mendapatkan apa-apa. Itu yang terjadi. Kita lihat
Saya sengaja mengambil gambar ini untuk ini tidak ada satu paut siapa gerangan orang-orang itu, tapi tidak satu paut. Namun kita harus tahu bahwa berdoa memiliki gaya hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Berdoa harus berdoa dengan gaya hidup yang teguh. Oke, kita lanjut. Mengapa keyakinan yang teguh dan gaya hidup? Karena apa? Karena doa merupakan apa? Yang pertama, doa bagai nafas hidup orang percaya. Maksudnya begini, tidak ada orang yang tiba-tiba nggak mau bernafas. Nah, orang percaya menjadikan doa itu seperti Anda sedang bernafas. Haleluya. Haleluya. Masih mau bernafas? Berdoa. Begitu maksudnya. Mari kita berdoa biar bernafas. Sama seperti mengapa doa menjadi nafas kehidupan? Karena doa itu adalah kelangsungan spiritual kita atau kerohanian kita, bahwa kerohanian kita masih berfungsi dengan normal. Apabila kita sudah tidak berdoa, nilai-nilai kerohanian kita makin berat, nilai kedagingan mendominasi sehingga kita lupa akan Tuhan. Itu terjadi. Cara berdoanya bagaimana? Harus berdoa dengan semangat atau penuh antusias, tidak loyo ya. Mengapa doa semangat? Kalau Anda tidak berdoa dengan semangat, maka menit kelima Anda apa? Halo? Menit kelima Anda tertidur. Baru 5 menit, muatnya sudah 10 kali. Jadi setiap 1 menit 2 kali kita nguap. Kenapa? Tidak semangat, tidak antusias. Nah, spirit semangat ini diperlukan di sana kita berdoa. Ya, semangat itu bukan Anda berdoa karena Anda berteriak berjingkrak-jingkrak. Ya, kalau Anda punya style slowly, ya no problem. Tetapi punya spirit, ya berdoa dengan cara kita dengan penuh semangat tentunya tidak akan merubah karakter Anda. Karakter Anda yang berdoa dengan menggebu-gebu, welcome. Karakter Anda berdoa dengan, ya Tuhan, aku percaya buat kasih dan berdoa, aku percaya pertolonganmu berlaku, aku percaya Engkau jamah semua. Haleluya. No problem. Ya Tuhan, aku percaya Engkau jamah semua. Haleluya. No problem. Anda berdoa dengan orang Jawa ya, yang dari Yesus bertanya. No problem. Kenapa? Karena Allah yang punya bahasa dan dia itu kan nggak perlu kau pakai bahasa Solo supaya dia cuma dengar bahasamu itu. Bahasa apa saja. Bahkan Alkitab katakan dalam Roma 8:28-26 bahwa Roh membantu kita dalam segala kelemahan. Dia menyampaikan keluh kesah hatimu yang tidak terucapkan disampaikan oleh Roh kepada Allah. Jadi mau terucap masih dalam hatiku, keluh kesah Tuhan dengar hal itu. Haleluya. Yang berikut, doa harus dijadikan kewajiban. Kewajiban yang harus dikerjakan. Nah, kewajiban seperti apa? Anda makan dan minum wajib tidak? Wajib. Sekalipun Anda diet tetap juga makan dan minum. Enggak ada orang yang diet tetap. Saya nggak mau makan 1 minggu, cari penyakit. Tiba-tiba sudah diinfus. 3 hari kemudian telah berpulang. Ya, ya. Tetap Anda harus menjadikan kewajiban. Doa itu harus dijadikan kewajiban bagi setiap orang percaya untuk kita kerjakan. Ada pepatah kuno ataupun orang-orang tua zaman dulu suka berkata begini: banyak berdoa, banyak makan.
sedikit berdoa, sedikit berdoa. Tidak berdoa, tidak berkat. Nah, begitu maknanya. Nah, kalau saja mereka punya falsafah atau filosofi hidup seperti itu, ya, maka kita ini yang memang keharusan bagi setiap orang percaya, doa harus dijadikan kewajiban yang harus dikerjakan. Katakan bersama-sama, kewajiban. Jadi mau susah, senang, sakit, sehat, berdoa saja. Haleluya. Karena itu kewajiban. Haleluya. Saya suka lihat orang-orang Korea, ya. Mereka dalam kondisi apapun, dalam kesibukan, baik di dalam rumah tangga mereka maupun di dalam gereja, mereka menjadikan hal ini kewajiban. Apapun yang mau dikerjakan, berdoa dulu. Haleluya. Mengapa? Akhirnya mereka menemukan orang-orang yang berdoa itu adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Dan Alkitab memberikan jaminan dalam Yeremia 17. Diberkatilah mereka yang berharap dan mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya sepenuh hanya kepada Tuhan. Diberkatilah. Mari kita akan bersama-sama diberkatilah. Enak kalau kita ngomong ini. Lanjut. Orang percaya harus memahami betapa bermanfaatnya dari berdoa. Kemarin kita malam ya, setelah 10 malam, nggak ada lagi yang berdoa. Ini fenomena yang disebut gelombang. Ya. Yang kemarin, yang lagi pasang rohani. Setelah pasang, wajah kamu surut. Nah, ya, begitu katanya. Ya. Sama seperti Allah ngomong. Ada saatnya dia pasang, ada saatnya dia surut. Oh, gitu bagus ya. Tetapi kita tidak harus jadi seperti itu. Harus kita tetap on. Amin. Dengan semangat spirit yang baru. Mengapa demikian? Orang percaya harus memahami betapa bermanfaatnya atau apa yang didapatkan, berdampak atau tidakkah doa itu. Yang pertama, doa mendatangkan kemenangan saat menghadapi pergumulan hidup. Banyak sekali tokoh-tokoh, saya sudah bacakan tokoh ketika Elia berdoa dalam pergumulannya berhadapan dengan nabi-nabi Baal, kuasa Tuhan. Ketika Musa berdoa berhadapan dengan Firaun, kuasa Tuhan. Ketika Daud berdoa menghadapi Raja Saul, mertuanya, menghadapi anaknya yang merebut kekuasaan, maka pertolongan Tuhan terjadi. Ketika Daud bertindak dan berdoa terhadap Goliat, maka kuasa Tuhan terjadi. Ketika Rasul Paulus dan Filipus, Petrus dan berdoa di penjara, kuasa Tuhan terjadi. Banyak sekali. Maka dikatakan doa mendatangkan kemenangan saat menghadapi pergumulan hidup. Anda sedang bergumul apa? Kualitas pergumulanmu tergantung cara Anda menghadapi persoalan. Ya. Ada persoalan cuma tersinggung karena persoalan yang kecil, sudah mau menikah, sedang mau pemberkatan, sedang di hotel, baru terjadi kemarin itu. Ya. Di hotel cuma karena tersinggung dikit, cuma bilang sabar, dia mau panggil keluarganya, liatin ini, sabar nak, dia bilang
dari lantai 7. Kan aneh, ya? Ya. Sudah mau menuju ke pemberkatan gereja, langsung istirahat. Kadang-kadang kita berpikir bodoh banget, tapi itulah cara orang menghadapi persoalan pergumulan. Besar dan kecilnya tinggal cara kita menghadapi. Itu sebabnya dikatakan doa mendatangkan kemenangan saat engkau menghadapi pergumulan hidup. Saya sudah paparkan tokoh-tokoh Alkitab, bagaimana mereka sekalipun setiap saat mereka melihat mujizat, tetapi mereka tetap berseru dan berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Dan kemenangan Tuhan jamin atas kehidupan mereka. Haleluya. Saya percaya ketika hal ini terjadi, kita akan melihat dampak yang luar biasa. Mari saya mengambil salah satu tokoh. Ketika Musa berdoa, tangan terangkat ditopang Harun dan Hur, jadi tim yang solid. Makanya ada doa bersama. Dalam Keluaran pasal 17 ayat 8, kemenangan atas Amalek. Pada saat Panglima Yosua berperang, senior Musa yang berhadapan dengan Tuhan, dia menghadap Tuhan dan berseru kepada Tuhan dan mengangkat tangan. Alkitab mencatat, kalau Anda baca di dalam Keluaran 17 itu, apabila Musa mengangkat tangan, tadi katakan kemenangan ada di pihak Israel. Namun namanya manusia juga, Musa udah aki-aki juga, ya, capek dia angkat tangan terus begitu. Tanpa diminta Musa, tanpa disuruh oleh orang, dua orang yang mendampinginya yang bernama Harun dan Hur berinisiatif. Amin. Haleluya. Untuk mendatangkan kuasa Tuhan yang dahsyat dan luar biasa, dibutuhkan tim yang solid. Haleluya. Sama seperti jemaat Tuhan. Lihat pelayanan ini berkembang, lihat pelayanan ini dahsyat, ya. Sekalipun kemarin semangatnya luar biasa, tempat ini penuh sesak, sekarang lagi surut lagi, minggu keberapa ini malam, ini minggu terakhir, sehingga jangan lupa dompet kan begitu. Kalau dompet itu ya awal bulan berseri-seri, akhir bulan menjerit. Nah, begitu. Yang menjeritkan orangnya bukan dompetnya. Yes. Musa mengangkat tangan. Selama tangan terangkat, Alkitab berkata bahwa kemenangan terjadi atas umat Israel. Yosua berhadapan berperang, ya, berhadapan kemenangan. Tapi Musa turun tangan, maka Amaleklah yang menang. Akhirnya Harun dan Hur berkata, Bapak Musa, duduk saja di atas batu ini. Musa duduk lagi. Sudah duduk pegel lagi, namanya udah hati-hati, ya. Dia angkat tangan. Capek lagi Musa. Menang lagi orang Amalek. Maka Yosua, Harun dan Hur berinisiatif meletakkan batu kiri kanan, menyusut batu dan taruh. Sudah itu Harun dan Hur topang tangan Musa kiri dan kanan. Amen. Supaya tetap terangkat. Apa yang dimaksud? Doa dan kerjasama menentukan kemenangan. Haleluya. Amin. Nah, sama seperti dalam rumah tangga, suami istri berdoa, anak berdoa, ya, dibutuhkan tim, ya. Gereja pun demikian, gembala pun demikian, punya pelayan-pelayan, topang program, topang pelayanan, topang kegiatannya, itu menjadi satu tim yang solid, maka kita akan meraih kemenangan. Haleluya. Kemenangan ini diperlukan di saat orang-orang yang menopang pelayanan untuk meraih kemenangan itu. Haleluya.
Ketika Musa angkat tangan dan setiap angkat tangan kemenangan terjadi. Dari sini Allah memberikan tanda bahwa tetap kita berserah kepada Tuhan. Haleluya. Apabila engkau angkat tangan, Tuhan, aku percaya Tuhanku dahsyat, kau turun tangan. Haleluya. Amin. Apabila Tuhan turun tangan, kemenangan terjadi. Kita mengangkat tangan, Tuhan turun tangan. Haleluya. Angkat tanganmu, tanda engkau berserah kepada Tuhan. Berserah dan berseru. Di hari-hari ini kita berserah dan berseru kepada Tuhan. Kemenangan Tuhan terjadi. Lanjut. Puasa doa memberikan kemenangan bagi Raja Yosafat atas bangsa Moab. Mari kita buktikan di dalam 2 Tawarik pasal 2, 20 ayat 1 sampai 6. Boleh baca. Yosafat mengalami kemenangan terhadap bangsa Moab. Baca 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai 6. Ya. Setelah itu Bani Moab dan Bani Ammon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Melmin. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan di muka pelataran yang baru dan berkata, "Ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam sorga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau." Haleluya. Dari dulu orang Israel seperti itu. Jadi apabila mereka mendengar mereka dikepung dari segala bangsa, pasukan begitu banyak, bangsa Moab dan Ammon mengepung kerajaan Israel di bawah pemerintahan Raja Yosafat pada saat itu. Ya, dia berdaya, memang punya pasukan, tetapi Yosafat menyadari bahwa kami tidak mampu menghadapi hal itu, sekalipun mereka kuat berperang. Akhirnya apa Yosua berkata bahwa kumpulkan kepada seluruh umat Israel dan katakanlah mereka berkumpul dan bergabung dan bersama-sama berseru kepada Tuhan. Amin. Ya Tuhan, Engkaulah yang punya kuasa, Engkaulah yang memberikan kebenaran, Engkaulah yang menolong kami. Tidak ada bangsa yang seperti, tidak ada Tuhan yang seperti Engkau yang sanggup menolong Engkau. Hanya Engkaulah satu-satunya pertolongan kami. Haleluya. Amin. Dan apa yang terjadi? Kalau Anda baca selanjutnya, Allah berperang menggantikan Yosafat dan bangsa Israel. Amin. Jadi gak heran kalau bangsa Israel sampai hari ini menang mulu. Kecil, nggak besar. Jika Tuhan beserta, kemenangan Tuhan ciptakan. Haleluya. Nah kita pun demikian. Mari kita belajar berseru kepada Tuhan. Mari kita satukan hati dan tekad kita untuk bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan dan berseru, ya Tuhan, Engkaulah yang punya kuasa. Ya Tuhan, Engkaulah yang memberikan kemenangan bagi orang yang berseru kepada Engkau. Dan punyalah kuasa, punyalah kerajaan, punyalah segala-galanya Tuhan. Maka kemenangan Tuhan jaminkan atas orang yang datang dan berseru kepada Dia. Dan itu terjadi. Yosafat mengalami kemenangan karena pihak Tuhan yang ada bersama-sama dengan dia memberikan kemenangan. Haleluya. Jadi doa dikatakan betapa manfaatnya, betapa pentingnya engkau berdoa. Bahkan Allah sanggup menolong secara pribadimu, secara rumah tanggamu, usahamu, bahkan suku dan bangsa sekalipun. Dengan berdoa Allah sanggup menolong. Haleluya. Amin. Ini penting.
Siapakah lagi penolong? Dalam Mazmur 91, aku melayangkan mataku ke gunung. Dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan. Haleluya. Amin. Emang dari Tuhan. Mau dari siapa saja, mau dari kakak, adik, orang tua, tetangga, semua itu dari Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dan Tuhan sudah mengerjakan itu bagi saya dan saudara, dan tercapailah keinginanmu. Haleluya. Yosafat dan bangsa Israel menang terhadap Bani Amon dan Bani Moab ini, ya, sesuai dengan perkataan permohonan dari Raja Yosafat. Ya, jelas sekali di situ dikatakan bahwa pengakuan Yosafat menentukan kemenangan terjadi. Ya, ayat yang ke 5 dan 6 saya baca. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan di muka pelataran yang baru. Jadi mereka datang di rumah Tuhan dan berkata, ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam surga? Benar kan? Betul kan? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di tanganmu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umat Israel dan memberikan kepada keturunan Abraham sahabat itu untuk selama-lamanya. Haleluya. Namanya Yosafat bilang sama Tuhan, ini Yosafat ngobrol sama Tuhan, kasih ingetin. Karena kalau Tuhan mesti ingetin kali ya. Yang penting kau yang benar ingetin. Bukankah Tuhan aku sudah setia WL? Ya, sekalipun saya sibuk, justru WL saya tidak ada. Bukankah Tuhan saya sudah doa puasa? Sama seperti ketika Hizkia berdoa kepada Tuhan, aku sudah setia Tuhan. Bagaimana ini? Ya, bukankah Engkau yang punya langit bumi dan segala isinya Tuhan? Bukankah Engkau yang bersemayam di surga? Bukankah Engkau yang menaklukkan bangsa-bangsa? Bukankah Engkau yang punya kerajaan dan kuasa selama-lamanya? Boleh saja kita ngomong begitu, yang penting kita tahu kita dekat dengan Tuhan. Amin. Ada yang menarik di sini saya baca. Ya, yang menarik di sini saya baca di sini dikatakan memberikannya kepada keturunan Abraham. Sahabatmu itu loh. Kemain Abraham itu sahabat Tuhan. Friend, you know friend, ya. Friend. Jadi kalau sahabat ya enak banget. Kamu udah, jalan. Ini Abraham itu punya keturunan Israel. Mana mungkin mau dibiarin? Benar nggak Pak Cok? Ya. Dan kita ini adalah Israel rohani dan Tuhan. Dan turunannya Abraham jelas. Sekalipun Anda pesek atau sipit yang kulit hitam, keriting segala macam, no problem. Kita di keturunan Abraham. Amin. Nah jadi masalah. Kemarin orang-orang yang ngaku turunan Yahudi Indonesia pesek katanya, udah pesek ngaku keturunan Yahudi. Di Manado banyak kan, ya ada sinagog. Mereka katanya mau diajak ke sana saya. Benar ya? Dikait-kait. Bukankah itu Abraham sahabatmu? Tidak ada orang yang meninggalkan sahabat, apalagi Tuhan. Haleluya. Amin. Dan apa yang terjadi? Sahabat Yehuda, Yerusalem, Israel mengalami kemenangan terhadap bangsa Amon dan bangsa Moab. Haleluya. Ketika Yosafat dan seluruh umat Tuhan berseru dan berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Ini fakta dan mari kita lakukan. Lanjut. Doa mendatangkan keberanian dan memberi perlindungan bagi hambanya.
yang takut-takut, nggak bisa ngomong, nggak berani keluar, nggak berani bilang orang Kristen. Ya. Di mana ya saya dengar kesaksian ini yang baru-baru? Harus ada anak kuat. Ya. Iya kesaksian itu. Cio ya. Kamu orang apa sih? Agama apa? Di sini kan sedikit-sedikit tulis baik artis, atlet, orang kaya, semua agamanya. Pokoknya kalau Anda kalian otak saya jadi keriting jadinya karena kok selalu ini agama ini, atlet ini, artis ini, orang-orang sukses agamanya. Ini kan nggak connect. Ya. Sedikit. Tapi kita bukan masalah agama, tapi apa yang Tuhan kerjakan dan kita kerjakan untuk Tuhan. Kita mengikuti ajaran atau perintah Kristus, bukan perintah agama. Agama ajaran manusia, diatur oleh manusia. Haleluya. Doa memberikan perlindungan setiap hambanya di garis depan pelayanan. Dalam Efesus pasal 6, 18 di situ jelas dikatakan tentang kegiatan-kegiatan spiritual. Coba kita lihat. Oke, bacakan Efesus 6 ayat 18. 6 ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Amin. Jadi di saat Anda sedang berdoa juga bukan untuk dirimu, untuk orang-orang kudus. Kudusnya maksudnya dikuduskan oleh Tuhan atau dikasih, diampuni, ditebus oleh Tuhan. Siapa dia orang kudus? Orang-orang yang ada bersama-sama dengan kita dan setiap orang yang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu orang-orang kudus. Ya. Jelas di sini dikatakan. Jadi memberikan perlindungan, memberikan proteksi, memberikan pertolongan, dan otomatis di saat engkau berdoa dikatakan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu. Terjaga atau terbangunkan. Hal ini penting. Sebab apabila kita sudah tidak berdoa, maka kondisi kerohanian kita sedang off alias tertidur. Jadi ketika kita mulai berdoa, kita mulai berfungsi kerohanian kita, mulai bangkit dan terbangunkan kondisi rohani kita. Haleluya. Jadi berjaga-jaga. Ya. Selanjutnya dikatakan berdoa mendapatkan hambanya berhasil karena dukungan dari pendoa itu atau yang menjadi pendoa setan. Kisah Rasul pasal 12 ada satu kisah di situ tentang Rasul. Ya. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Dia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yakobus dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu, menyuruh menahan Petrus waktu itu. Hari Roti tidak berlaku. Ayat Selom ayat 6. Pada malam sebelum Herodes sedang menghadapkannya kepada banyak orang, Petrus tidur di antara dua orang prajurit terbelenggu dengan dua lantai. Selain itu prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya, katanya, bangunlah segera. Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Tapi apa yang terjadi dengan dua orang-orang? Ayat 4. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh menjagakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit.
Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia mengharapkan. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi ayat 5, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Haleluya. Ini yang disebut dahsyat kuasa doa syafaat. Sudah akan divonis hukuman mati Herodes, manusia yang kehilangan pri kemanusiaan, yang sadis. Bahkan Herodes Agung ini, Herodes ini pernah membunuh anak-anaknya karena dia pikir anak-anaknya akan merebut tahtanya. Saudara-saudaranya dia bunuh. Dia rencana besoknya seperti sudah dipancung si Yohanes, yang mempancung juga Petrus dan lain-lain. Tapi ayat 5, demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Haleluya. Mari kita topang satu sama lain. Tidak masalah. Saya sudah tidak ada pergumulan, puji Tuhan. Kalau sudah tidak ada pergumulan, doain temanmu, doain temanmu, doain saudaramu, doain jemaat sesama yang Anda tahu sedang bermasalah, sedang kekurangan, sedang menderita. Doain, Tuhan angkat tangan ya, jangan seperti. Nah, kalau Anda doain tetanggamu yang sudah satu hari satu malam anaknya menangis sudah nggak makan, jangan engkau menangis, Tuhan tolong berkati keluarga itu. Hentikan doa. Ngapa? Tuhan marah dengan keluarga itu. Bawa beras 1 liter itu jawaban doa. Jangan engkau menangis, Tuhan dari pagi saya tahu mereka gak makan, Tuhan tolong kasih. Di rumahmu beras, di rumahmu ada gula, ada kopi, ada teh, ada susu, kasih dong. Di situ dia akan lihat Yesus ada dalam hidupmu. Haleluya. Dia bilang Tuhan, orang Kristen baik. Jangan cuma si corona itu baik, Pak. Ya Tuhan, corona umur panjang. Dari mana ini bantuan dari corona, Bu? Waduh, corona baik hati ya. Jangan cuma si corona yang didoain dokter. Padahal engkau ada, kasih aja ya. Saya suka bilang sama istri saya, ya kalau ada makan lebih, ya sebelum problem, alihkan saja, berikan saja, karena itu lebih berguna, ya. Dan mereka akan lihat Kristus ada dalam hidupmu, haleluya. Sehingga mereka, apabila mereka berkata orang Kristen itu baik, Yesuslah yang dipermuliakan, amin. Ya. Nah, waktu umat-umat Tuhan berdoa dengan tekun, tolong Om Petrus, kasihan dia pelayan Tuhan, udah mau dipenjara dari penjara. Kemarin si Herodes kurang ajar bagi situ, udah pancung si Yohanes Pembaptis. Tolong Pak. Tapi apa yang terjadi? Doa tidak membutuhkan lama-lama untuk Tuhan menjawab. Ayat berikut dikatakan, pada malam sebelum Herodes sedang menghadapkan kepada banyak orang, Petrus tidur di antara prajurit terpenuhi. Ya. Ayat 7, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus dan membangunkan, katanya, bangunlah segera. Maka turunlah batu itu dari tangan Petrus. Apapun belenggu, mau kawal apapun, kalau Tuhan bekerja, pasti dahsyat. Haleluya, pasti dahsyat, mujizat pasti terjadi. Haleluya. Dan tidak ada belenggu dosa, ada kesulitan, ada terpenjara 1, 2, 3 sama seperti Petrus. 4 menjaga, dirantai juga, masukin ke dalam tangan, penjara bawah tangan. Tapi jikalau kuasa Tuhan bekerja dengan doa, maka Tuhan sampai menghubungkan itu dan mujizat terjadi. Mungkin engkau berkata, hari-hari ini terbelenggu usahamu, terbelenggu jalanmu, tidak ada jalan keluar. Ada berseru kepada Tuhan. Minimal engkau suami istri, anak-anakmu sepakat, Tuhan tolong kami, lepaskan, bebaskan kami dari ketidakberdayaan ini. Tuhan buka jalan, karena sudah sekian lama kami tertutup jalan. Hari ini Tuhan tolong buka jalan
kemenangan Tuhan akan ciptakan atas hidupmu. Haleluya. Dan itu pasti terjadi. Kita lanjut. Doa dapat merubah keputusan Tuhan. Keputusan pengadilan kalau kita naik banding dapat bukti-bukti divonis 5 tahun, karena ada bukti baru kita coba-coba PK malah ditambah lagi hukumannya jadi 10 tahun. Dan itu sudah banyak terjadi kan? Kenapa? Karena tidak mau mengakui kesalahannya, ditambah lagi. Namun apabila segala sesuatu yang sudah diputuskan itu bisa berubah dengan berdoa. Tengok, bangsa Niniwe bebas dari hukuman ketika mereka berdoa dan berpuasa. Yunus pasal 3. Waktu Yunus berkata, dalam waktu 40 hari, apabila engkau tidak percaya dan bertobat, maka Tuhan akan menghancurkan negeri ini. Raja yang sangat bengis, si Niniwe ini, memang datang ke sana, si Yunus itu ogah-ogahan juga. Bilang aja lah, mau mati kalian mati saja lah. Karena memang bangsa Niniwe ini bangsa yang bengis. Tetapi ternyata Raja Niniwe dan seluruh rakyatnya respon. Yunus kaget tuh. Nah, akhirnya Tuhan bilang, bangsa ini bangsa yang tidak tahu membedakan kiri dan kanan, maka aku berbelas kasihan. Maka Tuhan punya keputusan berubah. Niniwe diselamatkan oleh Tuhan. Haleluya. Dengan berdoa. Haleluya. Dengan apapun keputusan orang bilang kamu nggak sembuh, kamu nggak sukses, kamu bodoh. Benar katamu, tapi kata Tuhan tidak. Haleluya. Ya, kamu nggak bakalan oke, betul. Aku tidak bisa melakukan ini. Iya. Tapi kalau Tuhan memampukan, pasti bisa. Bersama Yesus lakukan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan Yunus, Niniwe dipulihkan oleh Tuhan. Lanjut, Raja Hizkia yang divonis akan mati di saat ia sakit. Dan ketika ia berdoa, ia malah jadi sehat dan dapat bonus hidup 15 tahun lagi. Coba enggak? Kalau dokter bilang, ibu, ya jaga pola makan ini ya, tapi sudah panggil keluarga ya, dalam jangka 3 bulan lagi, ikutin saja yang itu yang mau, masih senang-senang saja. Oh kenapa? Sudah mau mati, segala macam, udah mulai, udah ketakutan. Nanti ya, pusing ibu. Biar saja di bapak ini dalam 1 bulan. Kenapa? Dia sudah mati. Puji Tuhan sudah mau mati suami saya. Nah ini kan kawan, pasti kita akan berusaha. Kasih bikin bagus segala macam. Nah, ini mau makan apa? Saya mau makan. Orang lalu bilang makan RW. Dan kita pernah makan di rumah makan Manado di sana. Ada opa-opa yang lebih begini. Dalam dia mencari RW lagi ya, babi. Kenapa Pak? Sudah bosan hidup nggak mati-mati katanya. Jadi kalau makan itu biar langsung Pak. Ini kawan. Jangan jadi begitu sudah. Raja Hizkia waktu dibilang oleh Nabi Yesaya, sampaikan pesan-pesanmu kepada seluruh keluarga dan rakyatmu, karena engkau tidak akan sembuh dan engkau akan mati dan menghadap leluhurmu. Hizkia pergi ke bait Allah dan berkata, oh Tuhan, ingatkanlah akan hamba-Mu. Bukankah hamba-Mu sudah setia beribadah kepada Engkau? Bukankah hamba-Mu sudah banyak membantu bangsa Israel? Bukankah hamba-Mu sudah memperbaiki bait Allah? Bukankah hamba-Mu sudah menata kitab-kitab suci di bait Allah? Oh Tuhan, ingatkanlah hamba-Mu ini. Tuhan jatuh belas kasihan. Ya juga ya. Ternyata Hizkia ini banyak bantu pelayanan saya ini. Ya, waktu disampaikan Nabi Yesaya bilang, baik, selamat jalan ke rumah Bapak di surga. Saya jalan, belum saja keluar dari gerbang dari kerajaan itu, Tuhan,
balik hambaku. Loh, kenapa? Katakan kepada hambaku Hizkia, tidak jadi mati. Loh, kenapa? Tuhan bilang, ini saya bilang. Iya, tadi saya bilang dia mati, tapi nggak jadi deh. Unik sebenarnya. Ya. Hakim saja nggak bisa ubah keputusan. Siapa yang dapat merubah keputusan? Anda? Nggak ada. Tapi doa dapat merubah keputusan. Amin. Haleluya. Waktu Hizkia berseru kepada Tuhan, berdoa Tuhan. Coba kita lihat keluhan Hizkia. Mari yang suka berdoa baca. Yesaya 38 ayat 1 sampai 8. Yesaya 38 ayat 1 sampai 8. Ini ayat yang terakhir. Nanti besok saya sambung. Masih 2-3. Yesaya 38 ayat 1 sampai 8. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Udah mau mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ia berkata, ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan, Allah Daud, bapa leluhurmu, telah kudengarkan doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur, dan aku akan memagari kota ini. Haleluya, cukup. Ya, jadi lihat. Hizkia pergi kemana? Pergi ke diskotik. Coba lihat. Hizkia pergi ke mana? Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ia berkata, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Takut juga Hizkia mau mati. Ini Nabi yang bilang, siapa yang sudah sakit lagi sakit kan? Bukannya hamba Tuhan akan bilang, coba kalau pendeta Leo datang kepada satu keluarga, sampaikan pesan-pesanmu Pak, kamu sudah mau mati. Waduh, sudah salah panggil pendeta ini. Nggak usah kasih PK. Ya, nggak usah kasih PK. Ya, udah, masa dia bilang saya mau mati. Nah tapi Yesaya bilang begitu, karena Tuhan yang suruh. Hizkia merespon dengan datang kepada Tuhan, berseru, menangis. Dia kasih tahu prestasinya. Tapi kalau Anda tidak setia kepada Tuhan, maka Anda kerjakan. Tuhan ampuni hambamu. Hambamu tidak setia, hambamu berdosa. Kasihanilah hambamu. Itu Tuhan tolong daripada bilang prestasi, tidak benar. Hizkia bilang karena memang benar dia. Bagaimana dengan saya dan saudara? Doa dapat merubah keputusan Allah, apalagi cuma keputusan manusia. Kamu nggak sukses, kamu nggak berhasil, kamu nggak sembuh, itu keputusanmu. Tapi Tuhan tidak. Haleluya. Dan Tuhan akan mengerjakan hidupmu dengan cara berseru dan berdoa. Hargai waktumu, beri kesempatan, ambil bagianmu untuk senantiasa berdoa dan bermohon kepada Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Mari maju. Kita berdiri semua.
Ya Tuhan, ku percaya. Ya Tuhan, ku percaya. Aku Lewati lembah kota, bila ku tiada Jangan